kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai saat teduh kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan kasih setia-Mu yang merasakan. Mari kita berdoa. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Sungguh kami boleh merasakan kasih dan cinta Tuhan atas kami. Pada pagi hari ini, Bapa,
kami mau bersyukur, mau berterima kasih kebaikan-Mu ya. Dan biarlah kami terus ada di dalam kasih, ada di dalam pemeliharaan, ada di dalam berkat-berkat. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sucikan dan teruskan kami dari setiap keangkuhan kami, dari setiap kesombongan kami, dari setiap keegoisan kami. Tapi biar itu Kau berikan kepada kami Roh yang dapat mengasihi dan mengasihi sesama dan mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu, Tuhan menolong untuk membaca firman ini, sehingga kami dapat mengerti, sehingga kami dapat memahami, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Markus pasal 16. Kitab Markus pasal 14 Kitab Markus pasal yang 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-37. Sampai dengan ayat yang ke-72. Jadi satu orang membacanya 20 ayat.
manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang. Akan tetapi celakalah orang yang melihatnya adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak terlihat. Perumpamaan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan meminum lagi dari hasil pokok pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, berkilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-dombanya itu akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama, aku takkan menyangka engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidukkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Lalu ketika keluarga yang mereka dalam kebalikan kepada mereka, "Masihkah kamu cukup beristirahat? Cukuplah, saatnya saja tiba. Lihat, anak
manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku ketika Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah satu seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama dia serombongan seorang pedang dan pandung, puluhan imam kepala ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan suatu tanda kepada mereka. Orang yang akan dicium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan pengawalan ketat. Sudah sampai sekitar yang mendekati Yesus dan berkata, Rabi, kamu cium dia. Lalu mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ mengunus pedangnya lalu menyerang hamba yang besar dan memotong telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sang kamu, aku ini pedangmu sehingga kamu sedang lengkap dengan pedang dan pandung untuk menangkap aku. Setiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain linen untuk menutup badannya ikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tapi ia melepaskan kain linen itu dan lari dengan berlalu. Yesus di hadapan mahkamah. Yesus menghadap imam besar dan semua imam kepala fatwa dan ahli Taurat berkumpul. Yesus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Ia duduk di antara pengawal sambil menghangatkan batu lebih ketat. Imam kepala dan seluruh anggota mahkamah mencari kesaksian melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Sebab banyak yang memberi kesaksian palsu melawan dia. Tapi kesaksian itu tidak sesuai dengan yang lain. Lalu berilah beberapa orang dan memberi kesaksian palsu melawan dia dengan mengatakan, kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan meruntuhkan bait suci buatan tangan manusia ini dan dalam 3 hari akan berdirikan yang lain yang bukan kekuatan manusia. Dan dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Imam besar bangkit berdiri di tengah imam sidang dan bertanya kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawaban atas kedua saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan gelap. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita bersaksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terkam. Malah para pengawal pun memukul dia. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu.
Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan masuk dalam pokok doa. Yang pertama, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas kita, baik untuk kesehatan kita, baik aktivitas kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui, baik pemeliharaan Tuhan sepanjang hari yang telah berlalu atas kita. Kita mengucap syukur untuk segala hal yang telah Tuhan berbuat di dalam kehidupan kita. Kita juga berdoa untuk pergumulan kita masing-masing, apapun yang terjadi, kita percaya dan kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk kegiatan hari ini, hari Senin, di mana anak-anak mulai masuk sekolah, kita juga berangkat, dan juga kita berdoa supaya Tuhan berikan kecerdasan dan kebenaran dan bisa mengikuti kegiatan dengan baik di sekolah. Dan juga kita berdoa untuk keluarga-keluarga, baik keluarga di tempat ini, keluarga di Kediri, keluarga di Bandung, bahkan keluarga-keluarga di daerah Kecamatan dan bahkan kita juga berdoa untuk orang-orang yang telah mendukung ucapan Tuhan, orang yang berhati dengan rela hatinya membantu kerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari dana, doa, daya, pikiran, apapun kita doakan mereka. Kita juga berdoa untuk gereja di tempat ini. Kita berdoa untuk jemaat yang mengalami banyak pergumulan supaya dikuatkan imannya, yang sakit mulai Tuhan juga sembuhkan. Dan kita berdoa untuk jemaat secara khusus. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan ketua-ketua komisi. Kita juga berdoa untuk sinode. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk pelayanan minggu depan. Ya, kita doakan untuk hari ini ada single parent, ya, persekutuan single parent, kita juga doakan, dan semua kita doakan. Nanti bisa ditambahkan, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama, kemudian diakhiri dan ditutup oleh Ibu Mary. Namun sebelumnya mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Berhembuslah Kudus. Amin.
menguasai kehidupan kami, sehingga kami boleh dibawa betul-betul kepada kesempurnaan, tidak bercacat, tidak bercela, hidup serupa dengan Kristus. Terima kasih Pak. Kami bersyukur Tuhan untuk Family Day yang sudah kami nikmati bersama-sama dengan jemaat murid Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pergumulan, untuk setiap masalah, meskipun tidak selesai 100%, tapi kami dapat melewati, kami dapat diberikan kekuatan yang hanya daripada Tuhan, untuk terus dapat berjalan, untuk terus dapat melangkah bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan istri, anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan berikan di tempat ini. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan, yang mereka mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik dengan doa mereka, baik dengan dana mereka, baik dengan pemikiran mereka, waktu mereka. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan kami ada sampai dengan saat ini sebagaimana kami ada, itu karena anugerah dan Tuhan. Bawalah kami Tuhan supaya kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berikan kepada kami hikmat, akal budi, pengertian yang daripada Allah, sehingga kami dapat menimbang mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Allah. Dan berikan kepada kami kemampuan, kekuatan, kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat berjalan dalam jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat, untuk setiap majelis di tempat ini, untuk setiap aktivis-aktivis di tempat ini. Kami mengucap syukur ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu ada satu gerakan di gereja di tempat ini, satu kebangunan Tuhan, di mana gereja bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami rindu Tuhan, gereja boleh berkembang, nama boleh dimuliakan dan dibesarkan di tengah-tengah umat di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati. Baik untuk nanti sore dan sesudah Tuhan memberkati anak-anak kami yang akan sekolah pada pagi ini. Tuhan juga memberkati orang-orang yang telah memberikan semangat di tempat ini. Tuhan juga memberkati untuk keluarga-keluarga kami yang ada di sini, Kediri, di Bandung, bahkan keluarga yang pencapaian Tuhan, baik dari Bukit Tinggi, sekitar gereja, bahkan tahunan latihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kelompok dan nanti setiap keluarga untuk undangan, untuk si Cepri, yang berkurus berkati jemaat di tempat ini. Kami merindukannya. Kau juga memberkati hamba Tuhan di tempat ini, penatua dia. Kami satu tim di dalam majelis Tuhan juga menolong memberkati. Ajar kepada kami boleh mengasihi orang-orang yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kami. Ajar kami dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami seperti Tuhan telah mengampuni akan dosa dan kesalahan. Terima kasih Bapak. Berkatilah ibadah di hari Minggu. Berkati juga Tuhan untuk setiap program gereja di tempat ini, untuk si muda bangsa dan negara kami. Berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Pimpinlah kami, kuasailah kami, dan berkatilah kehidupan kami, pelihara kami dengan kasih dan setia-Mu ya Bapak. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya dari pagi ini, siang sampai malam nanti, dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan hari ini kita cinta kasih Tuhan. Jiwa roh kami yang bertaruhkan dalam kasih-Mu, penjagaan, tuntunan, bimbingan dan pimpinan Tuhan menguasai kami. Tuhan tidak mampu berjalan Tuhan sendirinya. Kami Tuhan yang akan memampukannya melewati segala sesuatunya. Percaya dan percayakan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Apalah Allah sumber buat kami, sumber penghiburan, sumber kekuatan, dan sumber penjagaan di dalam kehidupan kami, sumber penolakan
menolong hidup kami ya Bapa, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru ini dengan penyertaan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap iman kami, biar kami boleh menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Maka kami serahkan juga setiap jemaat-Mu di tempat ini, mereka tidak bergumul, bergulat, dan juga merindukan segala sesuatunya, biarlah mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap laku hidup mereka. Dan ampuni dosa-dosa yang telah kami lakukan, yang melanggar Engkau, yang memuji Engkau, bahkan Tuhan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang rindu hidup kami terus diperbarui dari hidup kami, supaya kehidupan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami boleh menikmati segala pengalaman-pengalaman pembelajaran hidup kami dengan pertolongan Tuhan. Kami rindu hidup kami terus diubahkan oleh Tuhan, terus diperbarui oleh Tuhan. Kulitilah kami Tuhan, supaya kami merasakan cinta kasih-Mu. Memberkati apa yang akan kami kerjakan, baik studi, baik juga pekerjaan, baik juga Tuhan kegiatan-kegiatan keseharian, dan juga masa tumbuh kembang anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kami semua merasakan penyertaan Tuhan, lindungan Tuhan, dan penjagaan Tuhan. Dalam kasih Yesus, kami serahkan hari ini dalam kuat kuasa Roh Kudus Allah. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri saat kita pada pagi hari ini dengan pujian doa mengulas segala suku.